dari malam sampai pagi kulakonkan. Apalagi ada Mas Joko tersayang, rasa capek jadi hilang. Semuanya karena Kang Mas. Mata ngantuk hari gelap jadi terang, karena Kang Mas tak putus kirim pesanan. Pesan cinta, pesan sayang untuk diri saya seorang. Saya si putri sinen panggung, datang kemari menurut panggilan Kang Mas. Pak Lurah tamu kehormatan, Bang Mandor tamu istimewa, penonton saya suka Anda. Kabaratna Pro 4. Selamat Budaya Pulau Bokori yang terletak di Kelurahan Tapulaga, Kecamatan Magina iya tulinun roy sara matei sikti tu si sepu samanati amandiri aleku urato toku ipat tentu engkasi upuji napai pada culi nalasi taulai sabak warang parang pasabar nanamu mak boko urawi sementannya pangilurmu mualama ruletean lembut na nyawamu
sifat dua. La 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 la. Dek nasi sempit tak terikat, beban rasa mendengeri alita, magapi mate susari aleku, usap kanginya, purawi semema pada bujak putih, muram meri wae hati muri aleku, purawi semema pada bujak putih, muram meri wae. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore sobat budaya dimanapun Anda berada. Senang rasanya untuk sore hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani dalam program acara kita obrolan khusus kesehatan yang akan hadir dengan narasumber kita. Alhamdulillah sudah ada di studio. Beliau adalah pakar penyakit klinis sekaligus Direktur Secret Herbal Extract. Nah, langsung aja kita menyapa beliau. Ada Tengku Maulana Sanusi Esas. Iya, Pak Tengku Maulana. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kali ini kita akan membahas di obrolan khusus ini yaitu Ya. solusi sehat alami bersama Secret Herbal Extract. Ya. Nah, ada yang bertanya-tanya, kalau Secret Herbal Extract itu sebenarnya apa sih dan bagaimana cara kerjanya dalam menjaga kesehatan tubuh, Tak? Ya, nama secret herbal sebenarnya sama dengan pengobatan alternatif yang pada umumnya sudah dikenal oleh masyarakat. Iya. Nah, tapi kenapa kadang masyarakat kenapa dikasih nama secret, rahasia kan gitu. Nah, jadi sebenarnya tahun 2009 kita dirikan Secret Herbal Extract adalah satu-satunya pertama di Indonesia itu yang menggunakan ekstrak herbal pertama tahun 2009. Ya, kalau misalnya pengobatan tradisional yang lain pada umumnya kan menggunakan misalnya ada yang rebusan, ada yang menggunakan jamu, ya. Nah, ekstrak ini namanya herbal medic. Iya. Ya, itulah namanya ekstrak herbal. Nah, itulah yang membedakan sistem pengobatan secret herbal dengan pengobatan tradisional lainnya. Iya. Oke, kalau kita berbicara keunggulan dari Secret Herbal Extract ini, Ya. apa keunggulan dari Secret Herbal ini dibandingkan dengan pengobatan tradisional lainnya ini, Pak? Jadi pertama tahun 2009 dulu saya bekerja sama salah satu dokter pribadi presiden yaitu Dr. Hardi Pranata. Iya. Yaitu dulu beliau sebagai ketua PDHMI Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia. Nah, dulu kita pergi ke Singapura. Kenapa di Singapura itu sangat terkenal dengan terapi pengobatan tradisional di Singapura, yaitu di Paragon lantai 8 itu rumah sakit Elizabeth itu ada misalnya seseorang menderita penyakit kanker, tapi rehab kanker tetap dia minum obat tradisional. Ya, kita datanglah ke sana lihat bahan baku yang digunakan. Nah, inilah bahan yang digunakan oleh mereka. Secret Herbal itu sudah menggunakan tahun 2009. Jadi standar namanya. Ya, standar itu samalah. Kalau standar itu dia mau dimanapun diracik kapanpun pasti dia tidak berubah. Iya. Nah, itu yang membedakan dengan tradisional yang lain. Misalnya tradisional mencarikan bahannya kalau cuacanya berubah pasti akan berubah juga. Akan berubah juga. Ya, tidak standar. Iya, Itu yang membedakan Secret Herbal dengan pengobatan lain. Jadi salah satu keunggulan Ya, dari betul. Secret Herbal ya. Betul. Oke. Nah, ini sejak kapan didirikan? Tadi tahun 2009 ya? Ya, betul. Ini sudah ada Secret Herbal Extract ini. Ya. 2009 berarti sudah berapa tahun itu? Ya, berarti kurang lebih 10 tahun lebih 10 lah. tahun 15 tahunan. Bagaimana ceritanya sehingga didirikan ini Ya. Secret Herbal Extract ini? Ya. Apa ini sejarahnya ini? Ya, betul.
Kebetulan tahun 2009 itu, Iya. nah saya pertama mengkolaborasi dengan konvensional. Kebetulan istri saya apoteker sebenarnya. Iya, iya. Nah apoteker kan biasa tahun-tahun 2009 itu jarang sekali yang mau kolaborasi dengan ya istilah kasarnya dukun lah. Benar. Kan Iya. ya istilahnya dukun obat, dukun beranak kan namanya dulu kan itu namanya. Iya. Nah jadi setelah saya tangani, ya istri saya lihat dengan proses pengobatan karena kita dulu talk show hampir semua TV nasional dulu Iya. talk show. Nah kita perkenalkan karena dulu ada rencana mau dibuat di rumah sakit Darmais itu basis penelitian dan juga sertifikasi jamu di rumah sakit Darmais itu basis penelitian itu. Bagi yang menderita penyakit kanker nanti juga bisa minum obat tradisional untuk rehab Iya. pemulihan Pemulihan, ya. dulu. Nah setelah itu program itu sampai saat ini memang tidak jalan. Nah karena saya ikut terlibat waktu itu. Iya. Nah jadi Secret Herbal ini memang terus setelah saya kepilih jadi ketua umum Herbal seluruh Indonesia, Iya. namanya ASPETRI. ASPETRI itu adalah Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia. Oke. Ya, saya ketua umum tahun 2015 sampai 2019. Wih, keren. Nah, sekarang enggak lagi. Nggak lagi ya? Sekarang jadi Dewan Pengawas. Dewan pengawas, Masya Allah. Dewan Pengawas. Nah, jadi setelah itu saya tetap kita berkembang seiring waktu, apalagi sekarang eranya sudah sangat bebas sekarang, baik produk apapun sekarang nggak ada batasan lagi. Iya. Nah jadi ini sekarang saya itu dari tahun 2019 kita sudah buka klinik di Makassar, dulunya di Boulevard Panakukang, di belakang salah satu bank mandiri. Itu dulu di situ. Itu dulu. Tahun berapa tadi? 2012 2012. sampai 2017 masih di situ. Awalnya tadi 2009. Enggak di Makassar, di Nggak pusatnya di Makassar, di pusat di mana pusatnya? Jakarta. Jakarta. Itu Ya. sampai sekarang ada ya Masih pusatnya? Jakarta. Oke. Ya. Nah, sekarang. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kan tidak di tempat itu. Nah, jadi karena banyak pasien dulu, karena kita dialog di TV-TV nasional dulu ada dari Kendari, malahan dari Makassar datang ke Jakarta dulu berobat ke sana. Nah, kita lihat memang tingkat efektivitas pengobatan skripal ini sangat bagus dan sekali. alhamdulillah bisa bertahan sampai saat ini. Iya. Gitu. Karena kan kualitas itu pasti akan menentukan juga. Iya, betul. Menentukan baik produk maupun apapun namanya, pelayanan itu akan menentukan bertahan tidaknya, apalagi 10 tahun ke atas. Kan. Iya, Lumayan- betul. lumayan lama. Nah ini cara pengobatannya seperti apa ini cara pengobatannya? Pasti orang penasaran juga. Ya betul. Iya. Kalau cara pengobatan di Secret Herbal, pada umumnya seseorang yang menderita penyakit berat itu mereka pasti sudah pernah ke dokter. Misalnya seseorang menderita penyakit gagal ginjal, mereka pasti sudah pernah periksa urium, sudah pernah periksa kreatininnya, sudah periksa mungkin penyebabnya dari hipertensi. Atau bisa juga dari komplikasi diabetesnya, pasti mereka pada umumnya nggak mungkin langsung tradisional, pasti ke dokter dulu. Kalau sakit ringan biasa ke puskesmas. Kalau berat puskesmas akan merujuk ke rumah sakit yang mungkin kabupaten yang lebih besar. Kalau terlalu berat dia akan rujuk ke provinsi. Kalau provinsi sudah nggak sanggup, pasti ujungnya kan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, mentok pasti di sana. Iya betul. Ya, jadi di sana semua lebih lengkap alatnya. Nah, jadi begitu juga pasien itu. Kalau misalnya divonis ini harus operasi atau harus cuci darah atau memang ini harus menjalankan yang mungkin resiko besar, ya, baru dia cari alternatifnya bagaimana nih. Ya pada umumnya begitu. Jadi kita udah lengkap sebenarnya, data itu udah lengkap. Selain itu kita juga cek juga kondisinya, langsung periksa dulu kondisinya gitu. Oke. Nah, kalau misalkan orang penasaran bagaimana cara pengobatannya itu. Ini kalau di Makassar, alamatnya kalau di Makassar ini yang sekarang. Ya. Kalau alamatnya di Makassar itu di Jalan Cendana, tepatnya di depan kampus Amkop Jalan Meranti.
Jalan dekatnya, Panakukang, iya dekat Panakukang mall. kan, Ya, iya betul. dekat penjual kapurung itu. Ya betul. Ya, Oke, ya kalau misalnya ingin konsultasi juga bisa menghubungi alamat. Berapa nomor teleponnya ini? Biasa kan Ya. orang harus konsultasi dulu. Apakah ada di tempat Mas Tengku? Iya. Berapa nomor HP-nya? Kalau misalnya ingin konsultasi, mungkin ada keluhan yang mungkin ingin disampaikan, bisa dicatat nomor teleponnya di 0812 8938 8938. Bisa diulang-ulangi dulu Ya, berapa? 0812 8938 8938. Iya, Ya, nanti bisa kalau misalnya jauh bisa foto hasil labnya, nanti bisa di WA, nanti Iya, bisa kita ini pelajari. Atau Iya. bisa juga nanti misalnya ingin konsultasi langsung bisa sekarang juga mungkin bisa. Boleh ya. Jadi betul. untuk sahabat budaya yang mau nelpon langsung ke sini juga boleh, yang bertanya mumpung ada nih Tengku Maulana ya. Oke, silakan di 0811 400 9250 yang ingin bertanya terkait dengan penyakit-penyakit apa ini yang bisa disembuhkan ini. Terus bagaimana ini? Bagaimana itu ya? Boleh di 0811 400 9250. Nah, Pak Tengku, ini apakah Secret Herbal Extract ini benar-benar terbuat dari bahan-bahan alami kah? Ya. Nah, ini apa saja kandungan utamanya ini? Kalau Secret Herbal Extract ini memang kan namanya juga herbal, pasti alami. Alami. Ya, alami. Benar. Jadi bahannya dari mana saja, kan kita menggunakan hampir seluruh dunia itu 200 bahan single herb. Single herb berarti per satu item. Misalnya Iya. biji pala 1, Oke. kunyit 1, dan juga ginseng ada 1. Itu namanya hampir 200 macam seluruh dunia. Kalau di Indonesia kita kan 40% paling Iya. bahan yang ada tanaman berkhasiat obat. Ada di Indonesia. Mungkin kalau temulawak kita ada, sambiloto ada di sini, dan juga mungkin kalau ginkgo nggak ada di sini. Terus jamur yang mungkin sporanya nggak ada kita di sini, pasti dari luar. Nah, jadi 40% memang dari Indonesia, bisa 60% dari luar. Cuma karena Secret Herbal ini menggunakan ekstrak, Iya. ya, kita memang bahan baku terbesar kita datangkan 2 dari China sama Taiwan. Karena dia importer terbesar di dunia itu untuk Jadi tradisional. tidak sembarangan ini bahannya. Enggak, karena kan ekstraknya enggak ada. Di Indonesia itu susah. Susah untuk ekstraknya, karena yang dijual mungkin herbal mungkin pernah dibeli mungkin di online sebagainya, itu produk bukan bahan baku. Kita perlu bahan baku. Bahan bakunya yang utama Ya, ya. kayak misalnya seorang mau masak rendang, Iya. berapa macam harus yang disiapkan untuk satu bahan. Orang mau masak soto Makassar nih, berapa macam yang harus disiapkan. Iya, Begitu juga sakit. Nah, misalnya sakit A, berarti bahannya ini. Sakit B, bahannya ini. Jadi setiap penyakit itu pasti beda racikannya. Iya. Nah, kita sesuaikan dengan ringan atau berat, gitu. Jadi memang ini dalam satu kan ini produk Secret Herbal Extract ini, Ya. apakah memang ada diperuntukkan untuk penyakit ini, penyakit itu, atau mungkin satu produk saja itu untuk semua penyakit? Kita bukan produk. Kita pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional. Itu adalah bahan tanaman yang berkhasiat obat itu. Iya. Kita periksa kondisinya, baru kita racik Iya. obatnya. Jadi Diracik ya. diracik. Ya, jadi setelah kita lihat kondisi sakitnya, terus kita lihat hasil pemeriksaan mungkin dari dokter, baru kita racik obatnya. Nah, Iya, kita sesuaikan dengan kondisinya. Kalau produk kan si A si B minum sama aja, Iya benar. karena sudah jadi produk. Iya. Karena sesuatu produk 30% dianggap efektif, biasanya langsung diproduksi. Jadi diminum ini atau di apa begitu? Kalau cara minumnya biasanya diseduh. Diseduh ya. Karena kan kita sekali minum bisa 3 gram ekstraknya. Jadi diseduh, tapi ada juga orang dikasih kapsul. Saya bilang kalau kapsul cuma 0, sekian kan nggak efektif. Iya, benar. Walaupun enak diminum tapi kurang efektif. Oke. Nah, jadi cuma orang kita kan senang, Iya. kan nggak ada rasa minum kapsul gitu. Benar. Tapi saya bilang
ramuan tradisional kalau 1:5 itu kurang efektif. Makanya sekarang dibuatlah 10:1. 10:1 begini. Kalau jamu 10 kilo, Iya. setelah diekstraksi dia 1 kilo. Oh, menjadi 1 kilo ya. Ya, Luar biasa itu. itu diambil zat aktifnya itu sangat kecil sekali. Kecil sekali, iya benar. Jadi dia efektivitasnya harus tinggi. Kalau enggak tidak cukup dosis untuk orang konsumsi. Iya. Begitu. Oke. Nah, penyakit apa saja ini yang bisa diobati dari Secret Herbal Extract ini? Kalau untuk penyakitnya yang paling terbesar yang berobat di Secret Herbal itu salah satunya adalah kanker itu terbesar. Kanker ya? Ya, kanker Dan itu payudara. memang banyak yang Paling berobat banyak. pakai apa penyakitnya kanker ya? Paling banyak. Oke. Kanker payudara, kanker rahim, dan kanker usus dan juga kanker paru itu banyak sekali sama kanker tulang. Iya. Jadi kita udah ratusan pasien sebenarnya kalau kanker. Nah, selain itu ada orang gagal ginjal, komplikasi diabetes. Iya. Itu banyak. Dan juga ada yang menderita penyakit stroke atau saraf kejepit, dan juga liver itu banyak. Nah, segala macam penyakit yang berobat di sana itu memang penyakit berat. Kenapa penyakit berat? Kalau ringan nggak mungkin juga orang berobat. Betul. Ngapain? Biasanya kalau ringan kan orang bilang, udah mending minum obat biasa aja udah sembuh kok. Udah sembuh. Tapi kalau sudah ada kanker dan sebagainya yang susah disembuhkan memang Ya, betul. Nggak ada pilihan. nggak ada pilihan ya. Dan harus misalnya kalau secara konvensional cuma 2 solusinya, operasi, kemo, Ya. kan gitu, sinar juga kan ya. kan cuma 3 Iya. kan memang itu solusinya, nggak ada solusi lain. Nah, kita menawarkan solusi ini dulu, cek sebelum pengobatan dan cek setelah melakukan pengobatan. Berarti ketahuan hasilnya efektif atau tidak ketahuan. Iya, benar. Data kan gitu. Dulu kita tangani juga salah satu pasien itu ya udah almarhum itu, siapa namanya, yang artis itu Yanazin tuh. Mungkin pernah lihat di salah satu Yanazin. Ya, orang itu angkatan apa namanya, artis lama, pasti orang kenal. Makanya harus browsing tuh lihat. Kayaknya saya harus browsing ya. Nah, itu salah satu pasien yang saya tangani juga. Oke. Dan alhamdulillah baik setelah kita tangani, walaupun setelah itu memang dibawa ke luar negeri, di Guangzhou, setelah itu di kemo di sana. Memang sekitar 4 bulan setelah itu memang sudah meninggal. Ya, mudah-mudahan bagi pendengar RRI dimanapun berada, kalaupun ada keluhan jangan putus asa. Iya, Dan jangan tetap putus semangat, asa. tetap Semangat. Ya, tetap berjuang. Setiap ujian dan cobaan pasti ada jalan keluarnya. Ya, dan jangan juga telepon ke Pak Tengku Maulana. Itu tadi nomor teleponnya 08128993. Berapa lagi? 0812 8938 8938. Nah, 0812 8938 8938. Nah, nanti bisa kalau misalnya ingin konsultasikan keluhannya, ya bisa langsung. Gitu. Nah, tadi kan Pak Tengku Maulana bilang bahwa bisa dicek dulu sebelum pengobatan itu bagaimana. Nanti setelah pengobatan itu kita lihat lagi bagaimana, nah apakah efisien atau kayak gimana. Nah, itu memang sudah ada para testi nih dengan pengobatan dari Secret Herbal ini. Secret Herbal ini kan saya bilang dari tahun 2009. Kita mungkin saya yakin sebagian masyarakat Makassar pasti pernah lihat Secret Herbal ini. Nah, pasti pernah lihat tahun 2010, 2011, 2012 sampai 5 tahun kita di salah satu stasiun di TV nasional, dan data kita punya. Dan juga kita salah satu pengobatan tradisional yang bekerja sama dengan dokter dulu. Jadi kita berharap komplementer dulu. Nah, tapi setelah seiring waktu, saya vakum kurang lebih selama 5 tahun. Ya, setelah saya
kepilih jadi ketua umum dulu, saya stop dulu. Stop dulu ya, sempat stop dulu. Karena dulu Terlalu sibuk mungkin ya. bukan dibilang kebetulan dibilang sama Bu Direktur Kementerian Kesehatan dulu Ibu Ina. Iya. Ya, Pak Tengku kan istilahnya jadi ketua umum kan hari jadi contoh buat yang lain katanya. Masya Allah. Jadi ya udah jadi saya stop dulu waktu itu Stop sampai 5 tahun. Akhirnya lanjut lagi. Ya sekarang baru mulai lagi dan memang tidak kita promosi seperti dulu. Nah, cuma sekarang baru mulai lagi. Dulu saya sering di RRI di apa namanya kalau pagi-pagi bangun pagi subuh-subuh itu Indonesia menyapa. Indonesia menyapa. Ya dulu bangun pagi subuh tuh. Ya jadi ya sudah tidak asing bagi saya untuk Betul, RRI. RRI ya udah melekat di hati. Oke, Pak Tengku. Nah ini untuk siapa saja ini Secret Herbal Extract ini dikonsumsi? Apakah aman untuk anak-anak, lansia atau ibu menyusui? Sebenarnya sangat aman. Kan dia dari tradisional. Kalau misalnya untuk menyusui ada memang tanaman yang berkhasiat kadang-kadang air ASI akan berubah rasa kalau diminum. Itu ada. Kan takutnya anaknya nggak suka nanti ASI-nya gitu ada ramuan itu. Nah, cuma yang jelas tidak membahayakan. Yang tidak saya buat anak saya 2 tahun aja saya udah kasih obat. Oh, Masya Allah. Kan tradisional. Iya, tradisional. Kan kalau misalnya bawa ke dokter dikasih obat apa? Iya. Obat kimia. Obat betul kimia. Kimia. Boleh Dan dong. lebih aman dong kalau herbal. Nah, herbal alami. kan itu aja boleh. Apalagi tradisional. Apalagi tradisional Iya, kan. Betul. Kita lebih memilih namanya tradisional sih sebenarnya. Nggak mungkin nggak bisa. Kan Allah udah ciptakan tanaman berkhasiat obat ini asal diracik yang tepat, dosis Betul, yang tepat, pasti aman. Iya, insya Allah ya. Iya, betul. Oke. Nah, apa manfaat utama yang dirasakan pengguna setelah rutin mengkonsumsi namanya Secret Herbal Extract ini? Biasanya begini, kalau misalnya udah dikonsumsi seseorang misalnya menderita penyakit diabetes komplikasi, pasti dia gangguan pencernaannya dan juga gula darahnya tinggi, kekentalan darahnya juga, pasti dia akan suasananya dibilang sakit sehat, dibilang sehat memang sakit, itulah orang menderita diabetes. Iya. Tapi pusing juga, susah tidur, gelisah. Gelisah ya. Nah, jadi itulah namanya keseimbangan dalam tubuh, tidak stabil karena asal muasal penyakit sebenarnya dari perut. Kalau perut kita sehat, insya Allah yang lain akan menyebabkan sehat. Nah makanya jagalah pencernaan itu. Makanya seseorang kenapa kalau pencernaan sudah luka, sudah parah, sebentar bawa ke rumah sakit. Nanti diimpus di sana bawa pulang lagi seminggu. Nanti besoknya drop kembali lagi. Begitu terus. Kenapa? Karena akar dalam tubuh itu sudah kena. Namanya infeksi karena sampai infeksi ususnya. Kalau obat dokter yang diberikan kan anti mual, anti nyeri. Setelah minum merasa kita nyaman, enak. Tapi itu bersifat sementara. Karena dia tidak bisa membuang gas. Karena kita tahu obat konvensional itu yang sangat bagus saat ini itu yang tidak ada tandingannya adalah antibiotik. Betul. Obat tradisional nggak ada. Obat antibiotik tradisional tidak ada sebagus obat kimia. Obat kimia lebih unggul. Makanya sampai saat ini itu obat antibiotik yang paling bagus yaitu morfin. Iya. Tapi kita lupa bahwa morfin itu kan dasarnya jadi opium, kan tanaman juga. Tanaman ya. Iya, tanaman. Nah, tapi makanya sampai saat ini belum bisa ya menggantikan yang nama morfin itu untuk antibiotik. Misalnya orang sakit kanker stadium 4, kan sakitnya luar biasa. Ya, memang otomatis harus diberikan. Karena kalau nggak bisa tidur, drop fisiknya. Nah, jadi tradisional ini apa? Keunggulannya dia bisa memperbaiki sel yang rusak. Baik di pencernaan, kalau misalnya kita nggak lancar BAB, kita akan refresh balik organ kita. Dengan konsumsi. Nah, bisa dengan tradisional, dengan herbal extract ya. Iya.
Oke. ginjal kita, mungkin fungsi ginjal urium kreatininnya juga naik, itu akan bisa memperbaiki fungsi ginjal tersebut. Tapi memang di bagus mentong ini keunggulannya ini namanya herbal ekstrak ini. Biasanya berdasarkan data efektif. Iya. Kita kan bukan cuma menyampaikan, Iya. nggak ada data. Nah, ini harus ada data. Memang sudah ada data Ya, gitu ya. betul. Luar biasa. Oke, nah ini selama ini penyakit apa saja yang banyak ditangani di Secret Herbal yang tadi kita katakan bahwa kanker ya. Ya. Nah kira-kira apa kendala yang dialami dalam melakukan praktik selama ini Kak? Kendala kita memang bahan baku. Bahan baku ya? Bahan baku karena kenapa kita dengan bahan bakunya? karena kita impor. Impor ya? Oh Ya. iya benar. Impor karena kita sampai saat ini kita sebagian masih impor, tidak langsung kita harus beli dari Singapura bahan baku karena kan Singapura dia kuantiti pengambilannya udah standar tiap bulan sekian. Dia sudah ada kuota. Di Indonesia kan nggak ada pengobatan tradisional komplementer standar medik, belum ada. Tapi ke depan karena sudah ada PP 103 itu, nanti ke depan pasti pemerintah udah mengarah ke sana. Setiap rumah sakit nanti pasti ada namanya komplementer tradisional. Karena udah mengarah ke sana. Ya, walaupun belum sekarang, tapi dengan aturannya sudah ada. Jadi kalau di luar negeri kan sudah dari dulu. Nah, itu yang kendala kita bahan baku karena ekstraksinya. Karena di Indonesia kan orang banyak bilang, ke Indonesia kaya katanya. Kan tanamannya semua banyak. Enggak salah, benar. Tapi misalnya kita perlu bahan satu macam yang terbanyak di Indonesia, misalnya jahe saja. Jahe itu punya beberapa macam dia. Ada yang jahe kualitas bagus, food grade, ada yang grade, kelasnya obat, ada yang kelasnya food vitamin. Nah, jadi sekali mengekstraksi di Indonesia itu minimal 40 kilo. 40 kilo. Itu satu item. Tapi kalau kita memerlukan kan terbatas, nggak sebanyak itu. Itu kalau kita gunakan 100 macam, bagaimana caranya? Bagaimana ya? Kecuali kita produksi produk, nggak masalah. Nah, produksi 40 kilo kan nggak masalah. Tapi kan kita kan pengobat tradisional ini kan yang sesuaikan kita racik obat sesuai dengan pasien yang berobat dong. Iya. Nah, karena ekstrak ini kalau lama kita simpan dia akan mengeras. Mengeras ya? Keras ya, sama dengan kayak sagu. Oh. Sagu, sagu mengeras. Kalau lama kan kayak sagu, keras dia. Nah, jadi kalau keras bukan rusak, tapi nggak bisa kita racik. Begitu ya. Itu yang membedakan, yang kendalanya kita ada di bahan baku. Jadi kalau misalkan sudah keras, mengeras itu memang tidak bisa diolah ya? Karena nggak bisa diracik. Nggak bisa diracik. Kan gitu. Susah diracik ke ACBCC kan nggak bisa, karena dia keras tapi bukan rusak. Bukan rusak, tapi memang tidak bisa diolah. Nggak bisa diracik begitu ya? Kadang-kadang kita sangrai juga nggak bisa, karena lengket. Oke, baik. Ini ada yang masuk chat katanya dari Nabila di Antang, katanya itu alamat di dekat Amkop. Nah, bukannya tiap hari dan tiap jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa katanya? Kita bukanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi alamatnya di Jalan Cendana atau di Jalan Cendana nomor 149, tepatnya di depan kampus TI Amkop itu Jalan Meranti, berhadapan di Paroko Panakukang. Kalau misalnya ingin konsultasi, Anda bisa catat nomor telepon saya di 0812 8938, di 0812 8938 8938. Oke, sekali lagi 0812 8938 938. Ya, benar ya? Betul. Oke. Nah, ini bagaimana Secret Herbal Extract ini membantu meningkatkan daya tahan tubuh secara alami ini? Ya, kalau daya tahan tubuh sebenarnya yang saya bilang pusat pertahanan tubuh kita adalah perut. Perut ya. Oke. Misalnya orang nggak sakit aja, coba kalau stres aja, dia langsung drop. Padahal kan nggak sakit, mungkin lagi stres, banyak masalah. Nah, di situ dia. Nah, itu udah mulai. Bagaimana itu? Ya, makanya dibilang panas hatinya, tidak enak perasaannya, gelisah tidak bisa tidur akibatnya. Stres mi? Ya, langsung itu sinyalnya kemana-mana. Kemana-mana, betul. Pasti, itu namanya dibilang
pusat pertahanan itu adalah kita perut. Ya, jadi apalagi seseorang misalnya udah kena ke liver Iya. atau kanker hati, yaitu pusat sentralnya, makanya susah untuk sembuh. Iya. Ya, makanya deteksi dini apapun keluhannya sebelum terlambat. Nah, kalau sudah terlambat ya Hai. ya itu Tapi ya, kalau terlambat bagaimana? Masih bisa diobati atau kayak gimana nih, Pak Tengku? tetap kita berjuang karena setiap penyakit kita begini. Semua dimanapun kita berobat, Iya. tidak ada jaminan untuk sembuh. Iya, betul. Harus dicatat. Tidak ada jaminan untuk sembuh. Tapi kita namanya manusia harus berusaha lah. Tapi banyak pilihan. Sama seperti kita di sini di Makassar, Iya. kita rencana mau pergi ke Jakarta naik pesawat. Iya. Ada jaminan nggak kita sampai? Adalah jamin. Kurang tahu juga. Kayaknya nggak dijamin juga kan. Kita tahu terjadi apa ke depannya. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan sampai. Betul. Pakai motor ada jaminan nggak sampai? Enggak lah. Pakai sepeda kan nggak ada jaminan juga Enggak sih. sampai. Tapi Benar. di antara 3 transportasi ini besar kemungkinan jaminannya lebih sampai itu adalah pesawat. Pesawat. Kenapa? Karena pesawat itu dia lebih sedikit kecelakaannya. Tapi ada jaminan tidak? Tidak ada. Nggak ada jaminan juga ya. Begitu juga kita berobat. Mana yang terbaik? Ya, kita memilih. Masalah menyembuhkan ya hanyalah Allah yang menentukan. Masya Allah. Iya Ya emang kan? benar. Kita manusia cukup berusaha aja. Berusaha saja. Jangan berharap berlebihan. Iya, jangan berharap berlebihan. Karena orang banyak yang berhasil misalnya pakai sepeda naik haji sampai kan. Ya. Tapi Ada ya? banyak berhasil. Oh, Masya Allah. Nah, jadi itulah namanya kehendak Allah itu di luar kemampuan kita. Tuhan itu udah tentukan perjalanan kita. Nah, makanya saya sering bilang kalau ada pasien saya yang sakit, ikhlaskan dulu sakitnya. Masalah sembuh biarlah proses waktu. Iya. Ikhlas itu tujuannya apa? Bukan berarti kita tidak berusaha. Ikhlas itu biar enak perasaannya. Iya. Enak dulu perasaan dulu. Enak perasaannya. enak Jangan terlalu banyak pikir dulu. Bersyukur dulu. Iya. Bersyukur ya mungkin gara-gara saya sakit ini bisa begini. Gara-gara saya sakit saya mungkin lebih bersyukur. Gara-gara saya sakit saya dosanya dihapuskan. Jadi kita bersyukur terus kita lihat. Iya. Jadi enak. Setelah itu antibodi kita akan menyembuh dia di sendiri. Dengan itu kita sambil berusaha. Oke, sip lah. Nah, Oke, Pak Tengku. Nah, ini setiap pasien ini apa syarat yang harus dibawa oleh pasien apabila ingin berobat di sana? kalau misalnya ingin berobat, biasanya kita sarankan kalau ada hasil pemeriksaan dokter, misalnya ada hasil lab bawa. Ada scan misalnya bawa, ada MRI juga bawa. Kalau memang tidak ada sama sekali, ya silahkan datang kita periksa di sana. Tujuan dibawa itu apa? Sehingga ada second opinion dengan sebelum berobat dan sesudah. Jangan sugesti setelah berobat kayaknya saya enak. Tahu dari mana? Mungkin dari nyaman aja. Merasa dia enak, waduh saya seneng ini udah sehat, tahu dari mana? Dan saya sering tanya juga ke pasien saya, gimana kondisinya udah sehat? Oh iya kayaknya udah sehat, tahu dari mana? Belum juga periksa saya gituin. Karena data, kita perlu data. Nah, makanya setiap kita menderita sakit itu udah 2 sistem pengobatannya, konvensional dan tradisional. Konvensional kayak gimana itu? Konvensional berarti dokter. Dokter ya, oke. Berarti tradisional bisa banyak tradisional kan, tapi pelajari. Misalnya udah pernah berobat di tradisional A kan gitu. Udah pernah ke B, udah pernah ke C. Tapi tetap mempelajari efektif atau tidak. Iya. Misalnya berobat di Secret Herbal ini, bener nggak nih? Efektif atau tidak nih? Nah, kan kita yang bisa menilai. Tapi memang harus konsultasi dulu ya, Pak Ya, Tengku. betul. Memang harus biar kita tahu kondisinya, harus tahu perkembangannya bagaimana, setelah berobat selama ini bagaimana yang dirasakan. Itu
sudah berobat apa saja. Iya. Gitu. Biasanya Jangan gitu. sampai kita datang di sana langsung dikasih pengobatan padahal harus konsultasi dulu. Iya. Iya, karena biasa kan ada pasien begitu ndak sabaran Mi. Iya. Gara-gara tidak mau Mi bersabar mau sekali Mi sembuh dengan penyakitnya, akhirnya belajar Mi deh konsultasi langsung Mi saja. Iya. Kan ada yang seperti itu. Bagaimana kalau kita hadapi? Pernah kita dapat pasien seperti itu? Kan nama juga orang sakit. Iya. Orang sakit itu seperti tenggelam di laut. Benar. Orang tenggelam di laut, coba kasih besi pun dipegang. Iya betul. Padahal di pegang besi itu tenggelam. Yang diperlukan adalah pelampung. Benar. Ya, tapi itulah orang sakit. Bahkan yang tidak rasional pun dilakukan. Iya. Nah, yang katanya ini bisa menyembuhkan, dia lakukan itu. Iya. Kenapa? Karena dia ingin sembuh sebenarnya. Karena Iya. udah putus asa, karena ingin sembuh. Iya. Nah, makanya sering kita sampaikan adalah ikuti yang paham tentang ilmunya. Kalau kita sakit ke dokter, udah memang ahlinya. Nah, dan misalnya orang berobat ke tradisional, ke tabib, ya memang ahlinya. Iya. Nah, setelah itu tinggal kita mempelajari. Nah, A, B, C, D. Misalnya saya pun kalau sakit, saya juga misalnya apakah saya nggak ke dokter, saya ke dokter juga. Begitu juga ada dokter juga tradisional, gitu. Jadi setelah itu kita tinggal menilai, mempelajari bagaimana dan efektif atau tidak. Oke. Harus berapa kali kunjungan untuk pengobatan di Herbal Secret ini? Biasanya kalau misalnya orang berobat, tahap pertama setelah kita periksa, nanti setelah minum obatnya 2 minggu, mereka itu kontrol lagi. Kontrol untuk lihat perkembangannya. Ya, dan kita terapi. Misalnya seorang menderita penyakit stroke, berarti kan harus terapi dia 2 minggu sekali. Nah, misalnya saraf kejepit itu juga harus terapi. Nah, kalau misalnya menderita penyakit kanker, mereka sebulan kemudian harus cek lab. Misalnya kanker payudara CA153 berapa sekarang? Sebelum minum obatnya, setelah minum berapa? Sudah mulai kering atau belum? Misalnya kanker rahim CA125-nya berapa? Setelah minum bagaimana? Kan perlu data kita. Data USG, ukurannya sebelum minum, misalnya penyakit kista berapa ukurannya sebelum minum obatnya? Sekian besarnya. Setelah minum obatnya bagaimana? Karena itu bahaya. Kalau diminum obat terus-menerus tidak ada hasil kan besar diam-diam. Kalau kista itu kan arahnya ke kanker rahim. Nah, tapi orang kan nggak tahu. Ya udah dia berobat terus pas diponis 1 tahun kemudian kanker rahim, baru shock. Nah, ini yang tidak dipelajari. Karena dia nggak sakit seperti orang hamil aja kan 3 bulan misalnya besar, tapi dia nggak ada keluhan. Itu kan tumor sebenarnya. Tapi itu lama-lama mengarah kanker rahim. Ya, tapi dia nggak mempelajari sebelum minum obatnya ukurannya berapa, setelah minumnya ada hasil atau tidak. Kalau nggak ada hasil tinggalkan. Jangan lanjutkan. Nah. Jadi ini harus memang ada jadwal tertentu ya. Ya, betul. Untuk konsultasi ulang atau bagaimana ya untuk berkunjung di tempat herbal ekstrak ini. Tapi kalau misalkan kan biasa ada halangan begitu untuk tidak berkunjung ke sana lagi, nanti lain waktu lagi bisa datang ke sana, itu boleh? Enggak masalah. Enggak masalah ya. Karena kontrol itu kan untuk kepentingan pasien juga. Kalau misalnya setelah minum obat saya merasa sehat, saya kan udah sehat Pak, udah kontrol, udah ke dokter juga udah aman, ya udah nggak usah. Tujuan kita suruh kontrol untuk jangan sampai minum obat tapi nggak ada hasil. Nggak ada hasil, ya benar ya. Kan percuma saja kan. Percuma, karena kan yang kita tangani kan penyakit pada umumnya kan penyakit berat. Iya. Satu tempat dia minum 2 minggu nggak ada hasil, penyakit itu akan meningkat. 2 minggu lagi nggak diminum obat tapi tidak ada hasil, akan meningkat lagi kan. Iya. Terus menerus sampai kronik. Itu yang tidak kita harapkan. Gitu. Oke. Nah, lanjut lagi nih Pak Tengku Maulana, apakah produk ini bisa membantu mengatasi keluhan seperti kelelahan, stres atau masalah pencernaan seperti tadi Pak Tengku katakan ya. Nah, kalau yang masalah kelelahan dan stres ini? Kita harus lihat dulu penyebabnya kenapa. Nah, kan seseorang punya keluhan itu pasti ada sebab.
Iya, iya. Nah, karena di sini Secret Herbal ini adalah salah satu pengobatan tradisional yang menggunakan ekstrak herbal. Iya. Kita di sini tidak jual produk. Nah, kita sistemnya pengobatan. Pengobatan. Ya. Jadi bukan kita jual bukan, produk ya. bukan. Oke. Nah, karena kita periksa dulu baru kita racik. Mm-mm. Nah, jadi keluhannya apa? Setelah itu kita racik obat itu. Nah, makanya bahannya kita banyak macamnya. Iya, iya. Nah, jadi setelah minum nanti 2 minggu coba kontrol kembali. Kita Oke. cek ya. Oke, Pak Tengku Maulana, apakah bagi pasien yang berobat di dokter tapi minum obat Secret Herbal ini apa bisa? Atau tidak boleh? Banyak. Nah, banyak yang bagaimana? komplementer namanya. Jadi begini. Biasanya misalnya seseorang menderita penyakit jantung. Iya. Pasti dokter akan memberikan resep pengecer darah biasanya. Dan di balik pengecer darah itu akan diberikan biasanya ada gangguan pencernaan. Biasa orang sakit lambung efektif untuk jantung, pasti lambung akan timbul. Iya. Gas hidrogen naik. Nah, jadi ada beberapa pasien saya bilang untuk pencernaan sehingga tidak terganggu, karena kalau asam lambung ini naik akan mengganggu juga irama jantung. Akan mengganggu dia. Nah, jadi selang setengah jam baru minum ekstrak herbal. Nah, karena dia beda. Karena kan cara kerja ramuan tradisional ini dengan obat kimia kan beda. Iya. Nah, obat kimia kita tidak memberikan resep yang mungkin pengecer darah seperti obat yang diberikan Iya. sama dokter. Nah, jadi kita berikan adalah untuk memperbaiki, memulihkan adalah asam lambungnya, membuang gasnya, sehingga apalagi misalnya dia gelisah, jadi melancarkan sirkulasi darahnya, begitu. Oke. Ya, seperti itu. Seperti itu. Berapa dosis yang dianjurkan untuk konsumsi harian? Kan biasa pakai dosis kan? Atau satu kali satu ini? Kita sudah kita racik itu ada bungkusannya. Ada bungkusannya. Nah, sudah kita racik, Oke. biasa ada sekali minum 1 hari, ada yang biasa minum sehari bisa 2 kali, ada bahkan sehari minum bisa 4 kali. Itu tergantung dari Kondisi pasiennya. kondisi pasien. Oke. Ya, kalau penyakitnya berat pasti kita kasih bom yang berat. Oke. Karena kita berharap kita menang. Kalau penyakit menang berarti nggak efektif. Iya, iya. Ya, jadi baru kita pelajari seminggu setelah minum bagaimana. Oke. Ya. Dari dosisnya itu tergantung dari penyakitnya gitu Ya, ya, Pak Tengku. Nah, ini apakah ada efek samping jika dikonsumsi dalam jangka panjang? Kalau selama pengalaman saya tangani sebenarnya aman, tidak ada. Tidak ada Tidak ya? ada. Kan namanya tanaman berkhasiat obat itu beda dengan obat kimia. Obat kimia itu dasarnya adalah racun. Benar. Racun yang diberikan dalam dosis tertentu untuk orang tertentu dalam batas waktu tertentu. Ya, Itulah benar. namanya obat kimia. Tapi Makanya obat kimia itu nggak boleh minum bagi orang sehat, khusus orang sakit. orang sakit aja. Makanya di depan apotek ada namanya lambang ular minum air. Iya, itu maksudnya apa sebenarnya ya? Sampai Jadi, sekarang sebenarnya saya belum mengerti Nah, itu. itu kan dasarnya racun lah, istilahnya Iya, diubah jadi obat. Jadi racun, istilahnya begini, beda zat aktif dengan tradisional, cara kerjanya beda. Nah, misalnya untuk ramuan tradisional itu dia tidak memberatkan ke ginjal, kan Iya. ada obat kimia itu kan dilarang, bahaya. Kadang livernya kita Kalau kan berat. terlalu panjang konsumsi obat Ya. kimia. Pasti. Jadi Betul. maka dokter juga melarang kan gitu biasanya. Ya, ini tidak boleh berlebihan. Biasa Nah. kata dokter kalau sudah sembuh berhenti ya. Ya, kan dia ada efek sampingnya, ada kontraindikasinya. Ini akan menyebabkan fungsi liver agak ini akan alergi. Yang penyakit ini tidak boleh konsumsi obat ini, kan digituin. Kan Iya, jelas. iya. Karena obat kimia itu adalah efektif untuk A, kadang-kadang nggak aman buat B. Tapi efektif dia. Benar. Nah, misalnya orang jantung minum obat ini, ada satu obat A efektif sekali untuk melancarkan sirkulasi darah atau pengecer darah. Tapi lambung saya kambuh katanya kan gitu. Nah, makanya dia harus minta juga resep lagi ke dokter penyakit dalam. Kasih obat lambung kan. Aduh. Karena dua
Dua penyakit kan? Kan dua dokter juga Dua kan? dokter Dua juga. dokter juga, spesialis penyakit dalam sama spesialis misalnya jantung. Iya, Kan beda. Kalau Iya, tradisional kan nggak begitu. Tradisional ini penyebabnya ini, berarti pasti setelah minum akan efeknya ini. Berarti harus minum ini lagi. Nah kita racik. Iya. Nah misalnya seseorang menderita wasir misalnya. Wasir itu kalau misalnya makan terlalu berat, pasti kalau BAB akan keluar darah. Oh begitu ya. Kan gitu. Jadi sehingga tidak keluar darah berarti harus konsumsi obat ini. Dan sehingga kalau BAB tidak keras harus makan buah ini. Ya, kita kan spesialisnya udah multi. Kalau obat dokter namanya single substan. Untuk sakit A pasti sembuh A, nggak Iya. mungkin B. Betul. Kalau tradisional namanya multi dia. Multi ya. Ya, jadi Jadi dia- sekaligus begitu. Misalnya sakit mah, Ah, diminum untuk sakit mah kadang-kadang juga pusing sehat. benar. Karena dia multi, beda multi dengan ya? bukan single substan. Makanya obat kimia kan satu dia. Sakit kepala A. Ya, Ya, khusus memang sakit kepala. Iya. Ya. Kalau misalnya sakit kaki ya khusus. Ya khusus memang. Makanya jangan kalau terlalu banyak bilang sakit pasti banyak sekali obat. Karena memang dia single substan, Iya, dia single dia tunggal. Beda Tapi dengan kalau tradisional. herbal, kalau tradisional kan beda. Jadi aku udah ngeracik. Oh, Kita udah satu diracik resep gitu. misalnya ini khusus kanker aja. Kanker ini kita ini kitab saya nih kan. Nah, ini untuk kanker aja. 35 macam item bahan yang kita racik. Pertama, salah satu misalnya kulit jeruk. Iya. Ada manfaatnya Ya, juga. kulit jeruk Masya Allah. konsentrat. Selain kulit jeruk, ada nama spora linci. Iya. Jadi istilahnya jamur merah. Selain ada misalnya benalu teh, udah 2. Tapi fungsinya itu bukan untuk bengkak semua, untuk melancarkan sirkulasi darah. Multi gitu ya. Dia ada 3. Ada untuk jahe, menghangatkan badan karena kebiasaan orang kanker itu sudah lembab. Iya. Kasih ada masuk jahe juga, udah 4. Iya. Nanti ada bahan lagi diberikan ginseng. Ginseng biasanya yang bagus dari bukan Korea panas, ada dari Amerika. Jadi menghangatkan, Benar. suhunya menghangatkan. Jadi dia susah tidur, gelisah. Masuk namanya L-tenat, berarti ada masuk namanya teh. Teh ya. Udah 6. Ini 30 macam single herb untuk satu resep. Dan bisa semuanya. Multi. Itulah bedanya. Makanya kalau misalnya Beda ya memang. racikan ini kan racikan generasi udah 100 tahun yang lalu kan, bukan Betul. baru kemarin ketemu. Ya, peneliti juga obat tradisional biasanya meneliti yang sudah digunakan udah lama seperti itu. Oke, Ya. baik. Nah ini kita kembali lagi nih, apakah produk ini sudah memiliki izin BPOM atau sertifikat halal nih Pak Tengku Maulana? Ini bukan produk. Ini bukan produk ya? Ini bukan produk. Kalau produk dia sudah menggunakan namanya produksi. Produksi ya? Ini bahan. Masih mentah. Oke. Ekstrak itu dia masih mentah. Kalau misalnya untuk halal ya, kan itu wajib hukumnya. Kita Iya, dalamnya benar. wajib hukumnya. Terus kalau misalnya standar ekstrak ini sudah menggunakan namanya COA. COA itu Certificate of Analysisnya. Oh iya. Kalau di Indonesia namanya GMP, Good Manufacturing Product. Oke. Kalau di dunia namanya kan GMP. Ya, jadi di sini kan cara pembuatan obat yang baik, CPOTB namanya. Oke, Kalau jadi- di Indonesia namanya CPOTB. Nah, kita sudah dari 2009. Iya. Nah, jadi kalau misalnya untuk ramuan atau produk itu kalau dia akan beredar seluruh Indonesia itu wajib namanya hukum menggunakan izin Badan POM. Oke. Karena dia sudah menjual kan seluruh Indonesia, taruh di apalagi di apotek, toko obat itu wajib. Kita masih namanya bahan baku. Bahan baku Setelah ya. pasien periksa baru kita racik. Nah, namanya- pokoknya aman lah. Kita namanya pengobatan tradisional. Itu istilahnya empiris lah. Empiris ya. Ya, betul. Oke. Nah, ini bagaimana peran Secret Herbal Extract ini dalam mendukung gaya hidup sehat dan alami di tengah kesibukan masyarakat modern ini?
Yang paling penting adalah hindari manis dulu. Hindari manis Ya. ya. Itulah susahnya. Orang suka mengkonsumsi namanya manis-manis gitu, Pak Tengku. Betul. Makanya jadi budayakan periksa sebelum sakit. Periksa sebelum sakit ya. Kalau kita kan orang Harus kita cek-cek. mau ke dokter biasa kan udah sakit kan. Benar. Nggak Orang mungkin ke dokter kalau nggak sakit. Enggak mungkin. Biasanya ya kan? seperti itu sih. Memang pada umumnya udah begitu. Nah, maintenance itu ya samalah dengan motor, dengan mobil. Mobil digunakan apabila untuk mobil pribadi dengan mobil rental pasti beda. Iya. Ya, juga servisnya juga beda. Tahannya juga beda. Iya. Tapi jangan lupa kita makan tahun ini investasi adalah 20 tahun yang akan datang. Masih sehat nggak 20 tahun ke depan? Nggak tahu, kita Nggak tahu. nggak bisa menjamin sih. Nggak bisa menjamin. Tapi jangan lupa makan sekarang lah investasi. Hidup sekarang masih muda, silakan mau makan apa aja nggak ada yang larang. Iya. Nah, mungkin 20 tahun mungkin udah mulai kram-kram kaki, Oh, malah. udah mulai kolesterolnya udah mulai tinggi. Ini udah nggak boleh makan, ini udah nggak boleh. Sudah banyak pantangan udah ya. banyak pantangan, udah nggak nikmat hidup. Aduh. Jadi yang paling penting jagalah, cegah lebih baik. Oke. Ya, sip. jadi saya mensarankan kepada pendengar yang mungkin saat ini ya lagi diuji dengan sakit, terus berusaha dan berjuang, jangan putus asa karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan bagi yang masih sehat ya jangan lupa suatu saat juga kita jangan sampai nanti kerja capek ya untuk ngobatin juga habis juga uangnya. Benar. Nah, karena harta yang paling berharga adalah kesehatan. Betul. Jangan sampai nanti uang itu digunakan untuk kesehatan. Nah, habis juga kan? Habis juga. Habis juga. Oke, Pak Tengku Maulana, kita udah di penghujung acara. Apa yang ingin kita mau tambahkan, kita mau sampaikan sebagai closing statement Pak ini? Silakan Pak Tengku Maulana. Ya, khususnya bagi pendengar RRI Pro 4, saya dari Secret Herbal mengucapkan ya terima kasih mungkin sudah mengikuti acara ini. Mudah-mudahan program ini bermanfaat dan apabila mungkin ingin berkonsultasi dan ingin berobat, Anda bisa datang di tempat saya atau bisa hubungi langsung di nomor telepon saya di 0812 8938 8938. Sekali lagi 0812 8938 8938. Semoga terus berjuang dan terus semangat dan bagi yang mungkin saat ini diberikan ya ujian terus tetap sabar. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga makin jaya selalu untuk Pak Tengku Maulana Sanusi. Sehat selalu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salloku wa molinaku Rampataku bosaran Aule landri malaku Salasari panranuan Ku empo amine Ku tinro antomi Aule ku pilakama Lapan rakna loko naku Sabaki kau pani aku tete iya
Aku lemang ngerang naku